tidak pernah. Jadi mungkin anggota pun yang hadir ini baru merasakan adanya suasana baru. Kita harus sampaikan ini. Semoga kedepannya acara semacam ini terus dilakukan secara rutin. Rapat pada hari ini adalah rapat kelanjutan Pak. Kendawangan, Kalbar. Rapat paripurna yang digelar panitia pada Minggu tanggal 1 September tahun 2024 di Gedung Pangeran Adi Kecamatan Kendawangan diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bisa mengubah arah kebijakan koperasi ke depannya. Namun sayang rapat anggota tahunan atau RAT Koperasi Perkebunan Bersama Mekar Utama harus terhenti di tengah jalan akibat ada peserta rapat yang memaksa untuk menghentikan rapat tersebut sehingga menyebabkan keributan. Aksi tersebut ditenggarai kurang puasnya peserta rapat dalam memperoleh hak suaranya atau ada indikasi lain adanya pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan rapat paripurna tersebut. Sebelumnya rapat paripurna berjalan lancar setelah sebelumnya Ketua Panitia membacakan tatip dan surat keputusan atau SK Pengurus Koperasi Perkebunan Bersama dengan nomor 04 KPB 05/2024 tertanggal tanggal 25 Mei tahun 2024. Sejak diterbitkannya SK tersebut pihak panitia telah melaksanakan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT. Adapun RAT dilakukan dalam 2 tahap, yang pertama rapat pra-RAT yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing kelompok atau TPK yang beranggotakan lebih kurang 100 anggota dipimpin 1 orang ketua ditambah seorang sekretaris. Sementara keanggotaan Kopbun Bersama mempunyai anggota sebanyak 1004 anggota, jadi terbentuk 10 kelompok TPK. Agenda pra-RAT ini dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 25 Agustus tahun 2024 yang tiap harinya digelar pra-RAT sebanyak 2 kali dan setiap rapat menghasilkan risalah pada tiap-tiap kelompok TPK yang akan dibacakan pada saat rapat paripurna RAT, Minggu tanggal 1 September tahun 2024. Dari semua penyelenggaraan pra-RAT sampai akhir berjalan tertib dan aman. Rapat paripurna RAT Kopbun Bersama selain dihadiri pengurus koperasi dan badan pengawas koperasi juga hadir perwakilan anggota koperasi yang dinilai sudah memenuhi quorum serta hadir pula unsur Forkopimkam Kendawangan, ditambah dari personil TNI Angkatan Laut dari Posal Kendawangan, juga hadir dari pihak perusahaan PT BGA Bagian Kemitraan dan dari Dinas UKM Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang. Effendi Yusuf, Kompas 86 TV melaporkan dari Kalbar. Anggota biar termasuk juga pengurus pengawas sama-sama lah ya, kita duduk satu meja, kita berpikiran jernih. Makanya saya bilang tadi kita punya satu tujuan dan satu pikiran yang sama ya, jangan ada lagi mungkin ada kepentingan yang lain ya, tapi bagaimana kita ingin menyelesaikan persoalan ini secara cepat, tepat dan benar secara aturan. Jadi bukan dimunculkan dari sisi kepentingan lain atau hal-hal yang menurut kami jangan sampai keluar dari konteks aturan hukum. Mungkin seperti itu ya. Kita akan koordinasi Pak. Kita koordinasi ya kembali seperti apa nanti langkahnya. Yang jelas sepenuhnya sebenarnya persoalan ini ada persoalan internal koperasi yang bisa menyelesaikan itu sebenarnya dari internal itu. Makanya kami juga berharap kalau dinas yang mungkin memberikan saran langsung tidak dilaksanakan tapi masih dalam konteks masih bertahan dengan pendapatnya ya kan repot juga. Makanya saya bilang persoalan itu bisa selesai kalau misal dari pihak yang berkepentingan dalam konteks sebagai anggota koperasi itu yang mau sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak ya seperti ini. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita semua ya, terutama anggota yang kurang lebih 1004 orang. Nah ini harus dipikirkan juga nih ya, karena ini aktanya aja belum dilakukan perubahan nih Pak. Padahal ya sejak tahun 2015 ya akta itu sudah perubahan namanya PAD, perubahan anggaran dasar. Itu tidak lagi kita bisa menggunakan akta yang lama. Nah, bagaimana kita melakukan perubahan? Kalau RAT-nya ya belum ada. Nah, kalau misalnya ada keinginan untuk mengganti pengurus silakan. Ya, itu terbuka. Itu ada hak sepenuhnya ada di dalam rapat anggota. Tidak bisa 1-2 orang mengklaim untuk mengganti segala macam tanpa ada persetujuan mekanisme yang benar, yaitu melalui namanya rapat anggota. Rapat anggota adalah pemegang tertinggi kekuasaan dalam konteks pengambilan kebijakan keputusan di koperasi. Jadi saya ingatkan ya,
bahwa pergantian pengurus, pengawas ya sepenuhnya ada di anggota melalui rapor anggota. Cuman saya berharap ya seandainya terjadi pergantian atau pemilihan, tolong lakukan secara konstitusional, lakukan secara mekanisme yang benar. Karena kalau tidak, dikhawatirkan nanti ya berdampak lagi ke depan ada hal-hal yang kurang ya atau yang bisa menimbulkan koreksi lah ke depan. Nah ini yang kita hindari. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita. Kami kan pimpinan rapat Pak, itu mana panitia. Kami kembalikan ke panitia apakah ini apa artinya dilakukan kepada tindak hukum, karena tadi juga banyak yang menyaksikan aparat semua aparat Forkompim Cam lah terutama Forkompim ya Cam menyaksikan semua itu ya. Kalau misal panitia bertindak untuk menjadi pembelajaran ya dilakukan, jadi tetap akan dilanjutkan pelaporan, tetap akan dilanjutkan, artinya RAT ya wajib dilanjutkan Pak, karena aturan mainnya RAT dilanjutkan. Kami baru men-skor tadi, waktunya belum kita tentukan, nanti kita minta arahan dengan instansi terkait, terutama kondisional. Kalau dianggap sudah kondusif, ini tetap kita lakukan Pak. Kita tidak boleh ngambah, harus ada kepastian ya, rapat ini harus selesai. RAT ini karena amanah undang-undang.